Selanjutnya, materi sumber hukum. Satu definisi sumber hukum adalah sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan-bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutuskan perkara. Kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti sebagai berikut. Yang pertama, sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya. Yang kedua, menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku. Contohnya hukum Prancis dan hukum Romawi. Yang ketiga, sebagai sumber berlakunya yang memberi kekuatan berlakunya secara formal kepada peraturan hukum atau pengusaha dan masyarakat. Yang keempat, sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum. Misalnya dokumen, undang-undang, lontar, batu tertulis, dan sebagainya. Yang kelima, sebagai sumber terjadinya hukum, sumber yang menimbulkan hukum. Dan selanjutnya, jenis-jenis sumber hukum. Beberapa ahli hukum membagi sumber hukum yang masing-masing bisa berbeda antara yang satu dengan lainnya. Van Affeldam membedakan 4 macam sumber hukum sebagai berikut. Yang pertama, sumber hukum dalam arti historis. Yang kedua, sumber hukum dalam arti teleologis. Yang ketiga, sumber hukum dalam arti fisiologis. Yang keempat, sumber hukum dalam arti formil. Selanjutnya, sumber hukum material. Sumber hukum material ialah tempat dari mana material hukum itu diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. Misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi, pandangan keagamaan, kesusilaan, hasil penelitian ilmiah, kriminologi, lalu lintas perkembangan internasional, keadaan geografis. Selanjutnya, sumber hukum formil dan formal. Sumber hukum formil adalah merupakan tempat atau sumber di mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku. Selanjutnya, hukum formal adalah sumber hukum ditinjau dari segi pembentuknya. Dalam sumber hukum formal ini terdapat rumusan berbagai aturan yang merupakan dasar kekuatan mengikatnya. Peraturan agar ditaati masyarakat dan penegak hukum. Sumber-sumber hukum dalam arti formal ini secara umum dapat dibedakan menjadi 5 bagian. Yang pertama, hukum undang-undang. Yang kedua, kebiasaan atau hukum adat. Yang ketiga, hukum traktat. Yang kelima, hukum jurisprudensi. Yang kelima, hukum doktrin atau pendapat ahli hukum terkenal.
Dalam mempelajari sumber hukum formal ini, seringkali lupa bahwa masih ada sumber hukum penting, khususnya di bidang hukum tata negara, di samping sumber hukum formal di atas, yaitu proklamasi dan regulasi kemerdekaan yang berhasil takluknya suatu negara kepada negara lain. Menarik untuk dikaji lebih mendalam adalah perbedaan sumber hukum yang dianut oleh dua sistem hukum besar dunia. Kedua sistem tersebut adalah sistem civil law dan sistem common law. Sumber-sumber hukum di negara-negara penganut sistem common law hanya jurisprudensi dan perundang-undangan. Sementara itu, negara-negara penganut Islam adalah civil law. Sumber hukum dalam arti formilnya berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan dari jurisprudensi. Mungkin cukup sekian materi pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klasifikasi organisasi internasional. Berikut beberapa pendapat tentang klasifikasi organisasi internasional. Beliau memberikan klasifikasi organisasi internasional sebagai berikut. Yang pertama, organisasi internasional publik adalah sebuah organisasi yang didirikan berdasarkan perjanjian antara negara dengan syarat bahwa organisasi tersebut didirikan berdasarkan PI, harus memiliki organ dan didirikan berdasarkan hukum internasional. Dan selanjutnya, organisasi privat internasional. Organisasi ini didirikan berdasarkan hukum internasional privat, yang dalam hal ini sudah masuk dalam yurisdiksi hukum nasional yang membidangi masalah privat dan tunduk pada hukum nasional di suatu negara. Selanjutnya, organisasi yang berkarakter universal. Organisasi ini berkarakteristik universal atau global. Secara pesat, organisasi ini menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi dalam level internasional dan dibangun atas dasar perbedaan perdagangan politik, budaya, serta perbedaan tahap kemajuan. Berikut ini klasifikasi tipologi organisasi internasional sebagai berikut. Beberapa ahli berpendapat bahwa organisasi internasional publik adalah sebuah organisasi yang didirikan berdasarkan perjanjian antara negara dengan syarat bahwa organisasi tersebut harus didirikan berdasarkan PI, harus memiliki organ dan didirikan berdasarkan hukum internasional. Selanjutnya, organisasi privat internasional. Organisasi ini didirikan berdasarkan hukum internasional privat yang dalam hal ini sudah masuk dalam yurisdiksi hukum nasional yang membidangi masalah privat dan tunduk pada hukum nasional suatu negara. Selanjutnya, hukum internasional tertutup, bahwa persekutuan tidak akan menerima keanggotaan selain dari grupnya atau komunitasnya secara terbatas. Organisasi antar pemerintah membatasi pada organisasi antara pemerintah terbatas pada organ tertentu yang eksekutif. Organisasi supranasional merupakan organisasi kerjasama baik dalam bidang legislatif, yudikasi, dan eksekutif, bahkan sampai pada level warga negara. Organisasi fungsional sering disebut dengan organisasi teknis yang memiliki kekhususan
dalam bidang fungsi spesifik dari suatu organisasi. Baik, sekian, terima kasih. Klasifikasi organisasi internasional. Berikut beberapa pendapat tentang klasifikasi organisasi internasional. Para ahli memberikan klasifikasi organisasi internasional sebagai berikut. Yang pertama, organisasi internasional publik ialah sebuah organisasi yang didirikan berdasarkan perjanjian antara negara dengan syarat bahwa organisasi tersebut harus didirikan berdasarkan PI dan juga memiliki organ dan didirikan berdasarkan hukum internasional. Yang kedua, organisasi privat internasional ialah organisasi ini didirikan berdasarkan hukum internasional privat yang dalam hal ini sudah masuk dalam yurisdiksi hukum nasional yang membidangi masalah privat dan tunduk pada hukum nasional suatu negara. Yang ketiga, organisasi yang berkarakter universal ialah organisasi ini berkarakteristik universal serta organisasi ini menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi dalam level internasional dan dibangun atas dasar perbedaan pandangan politik, budaya, serta perbedaan tahap kemajuan. Yang keempat, organisasi internasional tertutup ialah bahwa persekutuan tidak akan menerima keanggotaan selain dari grupnya atau komunitasnya secara terbatas. Yang kelima, organisasi antar pemerintah ialah membatasi pada organisasi antara pemerintah terbatas pada organ tertentu yakni eksekutif. Yang kelima, organisasi supranasional merupakan organisasi kerjasama baik dalam bidang legislasi, yudikasi, dan eksekutif, bahkan sampai pada level warga negara. Yang keenam, organisasi fungsional ialah sering disebut dengan organisasi teknis yang memiliki kekhususan dalam bidang fungsi spesifik dari suatu organisasi. Yang ketujuh, organisasi umum sering disebut dengan political organization. Selanjutnya, menurut pendapat ahli yang lain, organisasi internasional berfungsi sebagai organisasi politik, organisasi administrasi, organisasi yang mempunyai kompetensi luas, dan organisasi-organisasi yang mempunyai kompetensi terbatas. Dan yang kedua, sifat organisasi tersebut global dan regional. Yang ketiga, sifat perjanjian antara negara dan antara pemerintah dan non-pemerintah. Yang keempat, sifat kewenangan mempunyai kewenangan supranasional dan tidak mempunyai kewenangan supranasional. Selanjutnya, para ahli juga mengemukakan bahwa suatu organisasi internasional dapat sekaligus menyandang lebih dari satu macam penggolongan, bergantung kepada segi yang ditinjau dalam menggolongkannya secara terperinci. Dapat ditinjau dari 8 hal sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan administrasi. Yang kedua, ruang lingkup. Yang ketiga, bidang hukum operasional. Yang keempat, tujuan dan luas bidang kegiatan organisasi. Yang kelima, ruang lingkup dan bidang kegiatan. Yang keenam, organisasi supranasional.
Yang ketujuh, bentuk dan pola kerjasama. Yang kedelapan, organisasi politik. Kesimpulan dari materi saya adalah klasifikasi organisasi internasional dapat diklasifikasikan dari berbagai aspek, baik dari segi keanggotaannya, tujuannya, cakupannya, baik cakupan kegiatan maupun cakupan tutorialnya, sifatnya atau fungsinya, serta identitas kewenangannya atas negara anggota.